Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di segmen bisnis podcast Jawa Ekang. Kali ini di studio kita sudah kehadiran owner dari sebuah konveksi. Orangnya tinggi, manis, semampai. Kita kenalan. Aduh, senyumnya aja sudah langsung menggoda ya kan? Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Panggilannya Bang, Mas, Kanjeng, Abang aja. apa? Sayang. Oh iya, kata kawan saya sebelah tadi panggilannya Abang Sayang. Ya enggak dong ya, maaf. Pemilik dari konveksi Tiuh Production. Tiuh Project. Tiuh Project. Ya. Apa itu Bang? Tiuh Project itu salah satu bidang usaha, yaitu di bidang usaha konveksi atau lebih besarnya lagi merchandise gitu ya. Jadi kita memproduksi kaos, merchandise, terus seperti mug, cangkir dan lain-lain. Ambil konveksi. Karena memang dari zaman SMA kuliah saya suka ngoleksi fashion, dalam arti t-shirt ya kan, lain-lain gitu kan. Apa usaha turunan enggak? Enggak. Apa nih? Usaha tanjakan kayaknya kalau yang sekarang ini. Karena sendirian ya kan. Jadi karena memang awalnya dari SMA kuliah itu suka untuk koleksi t-shirt, kemeja dan lain-lain. Disitulah timbul, oh kenapa kok nggak gua bikin produk sendiri, gue bisa memproduksi produk sendiri, gue bisa pakai produk gue sendiri tanpa harus ngeluarin budget yang mahal gitu kan. Nah, akhirnya bermula dari, udahlah gue bikin kaos buat gue sendiri aja. Bikin kaos sendiri, mulai dari sablon digital. Sablon manual itu kan? Ya, digital. Akhirnya setelah seiring berjalannya waktu, saya aktif di organisasi, komunitas dan lain-lain. Wah, ini sepertinya market nih, ya kan? Sepertinya market nih. Ada peluang nih, ya kan? Kalau kata Om Bob Sadino kan, jangan pernah meninggalkan peluang, karena peluang itu nggak pernah bakal bisa kembali lagi, gitu kan? Nah, akhirnya saya berpikir dari situ. Lagi meskipun sedikit saya bosnya. Nah, itu ya kan. Karena cita-cita emang salah satu inspirasi saya, yaitu Bob Sadino. Bisa jalan kemana-mana dengan celana pendek, sandal jepit, tanpa harus ada orang yang melarang. Nah, itu yang pengen saya iniin. Walaupun itu belum tercapai, ya mudah-mudahan arah-arahnya ke Bob Sadino lah. Sebagai inspirasi ya Bang. Iya benar. Amin, saya doakan. Amin. Bang. Sejak kapan Bang konveksinya itu mulai? Saya berjalan sejak 2016. 4 tahun kurang lebih berjalan. Sebelumnya fokusnya di pekerjaan, kantoran, sama event organizer. Sekarang saya coba memperluas lagi dengan menambah konveksi. Tapi tetap kantorannya tetap? Kantorannya saya tinggalkan. Alhamdulillah. Sayang Mbak, karena Lampung kan indah nih, ya kan. Kalau kita, ini bukan mendoktrin ya, kalau kita kantoran mungkin untuk liburan menikmati Lampung kurang waktunya. Nah, jadi saya pikir, wah saya harus berhenti, saya fokus di sini, jadi kapanpun saya bisa menikmati Lampung. Jalan-jalan ke sudut-sudut Lampung. Bukan tipikal karyawan. Pengusaha, ini yang namanya wirausaha. Sejak 4 tahun berjalan, apa nih suka dukanya Bang? Suka duka yang jelas namanya perekonomian ya, pasti kita fluktuatif. Kadang harga naik, kadang harga turun. Itu yang kadang-kadang membingungkan buat kita gitu kan. Karena konsumen pasti berpikirnya, wah ini harga dolar turun, berarti harga produk turun. Tapi kan yang terjadi di Indonesia kan enggak.
Kalau sudah sekali naik, turunnya nggak akan bisa gitu kan. Kecuali cabe ya. Kecuali cabe ya kan. Kecuali cabe. Tapi kalau untuk seperti ini garment begini, ya kalau sudah naik. Nah itu termasuk suka dukanya karena memang kita harus bisa mengedukasi ke teman-teman, ke calon-calon konsumen kita bahwa ya di dunia garment ini, dunia konveksi emang neracanya akan tetap menanjak gitu kan, bukan fluktuatif seperti yang pada kenyataannya. Terus suka dukanya lagi adalah meladeni permintaan konsumen. Itu sebuah suka duka dan tantangan menurut saya karena desainnya atau apanya nih yang buat ini? Desain, bentuk dan lain-lain. Karena semakin kesini karena adanya internet ya Mbak ya, adanya internet, teman-teman atau konsumen-konsumen khususnya di Lampung itu lebih smart. Jadi dia tahu model seperti apa, desain seperti apa, bla 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 segala macam. Yang akhirnya mau nggak mau kita sebagai pelaku usaha kita harus bisa mengupgrade diri kita. Dan itulah suka dukanya, uniknya. Kadang-kadang berbenturan secara hati nurani, berbenturan dengan konsep kita, dalam arti kayaknya ini lebih bagus lagi kalau seperti ini nih. Cuman ternyata permintaan konsumennya beda. Nah, tapi karena konsumen adalah raja, ya kita tetap melayani dengan sepenuh hati. Kita produksi sesuai dengan keinginannya. Ini bentuknya printing ya Bang ya? Ini kita bukan printing, ini ada bordir. Bordir ini pakai batik. Jadi memang kita lapisi batik. Bordir, jadi kita bukan yang printing yang ini. Tapi ada printing juga ya? Ada printing juga, ada sablon manual juga, sisal dan lain-lain untuk di t-shirt. Kalau kemeja seperti ini, PDL, PDH, itu rata-rata sih bordir. Untuk harga pasarannya gimana nih Bang? Apakah sudah seperti konveksi yang besar gitu, yang pakai label mahal? Enggak. Atau ini harga kawan? Gitu? Malah bahaya harga kawan, Mbak. Karena kalau harga kawan, yang rusak usaha itu kawan sendiri. Utang dong, gondong, bayar enggak? Itu yang terjadi. Tapi enggak sih, Mbak. Alhamdulillah kawan-kawan paham. Yang jelas kalau saya harga kawan dong. Kalau harga kawan berarti support dong. Kalau kawan sukses, harga lo lebih mahal. Gue bikin lebih mahal. Jadi kalau sama saya jangan bilang harga kawan. Kalau project thank you? Project thank you, alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah belum ada. Cuman kalau untuk kita support event-event, kita sudah beberapa event pemerintahan dan lain-lain yang kita support gitu kan. Jadi memang harganya spesial. Harga spesial. Bahkan kadang-kadang kita bonusin. Kualitas juga lebih ini ya. Kualitas kita insya Allah nggak akan menurunkan kualitas walaupun karena kita bentuknya support gitu. Jadi kita nggak akan menurunkan kualitas karena memang dari awal kita negosiasi untuk mendilkan sebuah project, kita memang sudah memberikan contoh dulu. Bahan ini, kualitasnya ini, seperti ini, itu range harga berapa, ini berapa. Jadi mereka teman-teman punya banyak pilihan gitu kan. Nggak melulu, wah gue pengen yang kualitasnya nomor 1. Oh enggak, karena kita punya kualitas nomor sekian. Sehingga bisa menyesuaikan. Ada pilihan. Kalau melihat ada presentasi, artinya ini sudah banyak pihak ketiga, bukan hanya personal sih. Alhamdulillah. Karena rezeki dari teman ke teman, Mbak. Iya, Bang. Lokasi kawan-kawan yang masyarakat Lampung khususnya ingin pesan. Nah, kita di Jagabaya 1, Jalan Pajajaran, Gang Masjid nomor 36, Kelurahan Jagabaya 1, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Mungkin kalau di Google Maps itu bisa di browsing aja Tiyuh Project, TIYUH Project Office. Nah, nanti bisa mau mampir boleh, ngopi-ngopi boleh karena ada kedai kopi juga. Punya kedai kopi, jadi kalau mau ngopi-ngopi boleh. Lihat
hasil dari konveksi kita bisa ngopi di sana. Nggak Bang yang pertama. Insya Allah gratis gitu kan. Yang kedua, ketiga nyeduh sendiri. Kita bawa gelasnya. Tetap gratis, cuman prosesnya dibikin sendiri. Bang, selama pandemi bagaimana nih? Yang jelas ada penurunan. Menangis di pojokan atau Malah saya tertawa di pojokan. Tapi belum ke arah gila ya. Enggak. Tapi memang ada penurunan yang sangat signifikan gitu kan. Karena memang market terbesar kita adalah anak-anak komunitas atau event acara gitu kan. Nah, sementara di pandemik ini hampir tidak ada acara, tidak ada komunitas kumpul-kumpul, bikin event dan lain-lain. Ya itu yang drop banget. Akhirnya ya dibilang oleng lah ya. Cuman yang penting seperti pesan-pesan saya sering nonton. Ya salah satunya Bob Sadino gitu kan. Bob Sadino, Mas Jai dan lain-lain, bahwa yang penting adalah eksistensi. Alhamdulillah masih ada order-orderan, yaitu baik itu perkantoran, teman-teman pengusaha lain gitu yang memang mereka tetap order. Ya itu yang kita jadikan motivasi kita bahwa kita harus tetap eksis. Ya alhamdulillah ya sekarang sudah mulai membaik. Ya kan sudah mulai membaik perlahan. Mulai membaik. Alhamdulillah ini new normal, tapi mudah-mudahan new normalnya benar-benar nanti ke depannya akan jadi normal. Gitu. Amin. Di pemasarannya di lokasi konveksi, apakah ada di media sosial dan sebagainya? Aku ada di media sosial, ada di Instagram, Facebook. Apa itu namanya? Tetap tiohproject.lpg untuk Instagramnya. Facebook Tioh Project LPG. Tioh Project LPG. Yang belum tahu LPG apa itu Lampung. Nah, flashback lagi. Sebenarnya ini harusnya di awal saya tanya. Kenapa ambil nama Tioh Project? Ini saya sudah berguru. Saya sudah berguru dengan dia kan. Orang-orang tua dan pemuka adat dan ya. Jadi sebelum dimulai itu ada jauh adat dulu kata. Jadi sebenarnya Tioh Project itu saya pengen punya cita-cita bahwa Tioh itu kan kampung, ya kan. Saya memposisikan diri saya adalah anak kampung dari tulang bawang, gitu kan. Dari kampung Pagardewa, keturunan Pagardewa. Saya pengen eksis di Lampung nasional bahkan bisa internasional. Jadi saya pengen memberikan maknanya adalah anak kampung yang bisa hidup dan bisa bersinar di negeri orang gitu. Makanya namanya saya pakai Tioh. Tapi ada juga filosofi yang mungkin presentasi orang ya. Itu Tioh Project itu adalah kampung yang konveksi. Semuanya ada di situ. Wah, boleh juga nih masuk nih. Saya catat nih nanti. Ternyata dapat inspirasi baru nih dari Cawaekam ya. Kita sama rupanya dari Tulang Bawang juga Pak. Oh, Tulang Bawang juga. Waduh, satu rumpun nih. Satu rumpun nih. Satu marga. Marga, benar. Kopi Bang. Siap. Mungkin Abang bisa menyampaikan pesan atau himbauan atau saran lah untuk para usaha yang hari ini pasti sangat terdampak oleh COVID-19 Bang. Survive. Yang jelas COVID-19 ini saya bilang latihan buat kita para pengusaha, terutama kayak seperti saya, pengusaha yang baru beranjak, baru tumbuh. Ini sebuah latihan. Kedepannya kalau kita sudah latihan, berarti kita sudah akan tahu trik-triknya kalau kita mengalami hal yang seperti ini lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pelaku usaha menengah atau usaha kecil, sampai usaha kecil, usaha mikro, itu kita tetap eksis dengan kita saling support terhadap usaha-usaha yang lain. Kalau saya saya diskusi dengan teman-teman, bahwa untuk menumbuhkan eksistensi adalah apa? Kita saling support. Jadi gua beli produk lu beli produk gua. Jadi biar
flow-nya, perputarannya tetap berjalan. Akhirnya saling membantu dan eksis. Yang ketiga yaitu kita tetap harus jaga kualitas, ya kan? Usaha langit dan usaha bumi tetap kita jalankan, gitu kan? Usaha tengah-tengah antara langit dan bumi yaitu orang tua juga tetap kita jalankan, gitu. Selebihnya selama kita konsisten dengan kualitas, insya Allah kita bakal berjalan dengan baik. Dan teman-teman jangan dilupakan teman-teman sekitar, karena memang teman-teman sekitar adalah media promosi yang tanpa bayaran. Wah, gratis. Project thank you. Ya, artinya COVID-19 ini hanyalah gerimis, bukan badai. Bukan badai, benar. Oh ya Bang, Cawekam hari ini podcast sudah yang ke-sebulan Bang. Sudah, tapi sudah melebihi 30 orang lebih ya kita ini. Nah, minta saran dan pesan dan kesannya untuk Cawekam. Ini kayaknya 2 kali pesan sarannya. Yang ini agak saya bedain ya. Yang jelas Cawekam harus tetap eksis dan seperti ini kan membantu juga buat pelaku usaha. Ya mudah-mudahan sinerginya tetap berjalan gitu kan. Saling mendoakan. Dan jangan lupa untuk coba menaikkan UMKM Provinsi Lampung sehingga sektor-sektor menengah ke bawah itu bisa berjalan dengan baik, bisa berputar perekonomian di Lampung sehingga ya benefitnya pasti akan ke kita juga. Oke Bang, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Sangat beruntung kami bisa bertemu dengan Abang, salah satu ketua komunitas, yaitu komunitas otomotif, seorang wirausaha, dan seorang yang saya katakan mencintai budayanya. Amin. Terima kasih Bang. Saya Novelia Yulistin Sanggem di segmen bisnis bersama Bang Riga. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.